memberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan membaca kitab ala hadhin niyah wa kulli niyatin sholih wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lanjut untuk ambil tabarukan dan mendoakan rekan-rekan kita. Untuk itu saya persilakan Haji Ismantul Fayyadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du wa ba'da tahiyah. Sohibul Bait yang sama-sama kita hormati, Prof. Dr. Kiai Haji Rusli yang sama-sama kita hormati pula, dan juga akhina fillah Muhammad Taufik. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustaz Agus dan Wija Dani dan lain-lain. Rekan-rekan jaga, akhwat, mari kita awali tabarukan ini dengan membaca tawassul. Semoga apa-apa yang diniatkan sohibul hajat, wabil khusus kita yang hadir pada siang hari ini, Allah ridhoi dan kabulkan segala hajat-hajat kita. Wa nas'aluka min ridhoillah wal inayatillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa subhabil ahlil jannah sayyidil ahsan wal muslimin alaihi wa jamil masyayikh kama al-sifat wal afalullah min jamil habaib an yasabuhum tartilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jamil ahli al-farad rasulana kif sa'id dunya ahli matin ahli syafaqa ahli istighfar ahli salawat wa ghairiha biwasilatil jami'il waliyullah ta'tikum nasabiyasan ampe wa usulihim wa furu'ihim mubarakati wal jati wal ruh nabiyana al-khidir bil abbas makan alim summa sunnah ajam sayyidan sir radhiyallahu an summa sayyidin abdul qadir al-zailani qaddasallahu sirrul aziz biwasilatil jami'il waliyullah khususan qutbus syahir wa sanali sajli wa bil husain junad al-baghdadi wa syarif hidayatullah sunan gunung jati Cirebon bahwa cakrabana hadiyatan wasilatan la jamil khadamil asma wa silsilatiha wa jami'i man azzaina summa sahibud du'a mustasirin summa sahibil hajil wilayah Jakarta ahya wal mamat summa man hadara fi majlisina haja sayyidul lailana wa lahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa jami'al ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan aba'ana wa ummahatana wa azlatana wa jaddatana wa nahusu khususan khassah man kana qira'atah wa tilawatah bisababihim anta ta'lamu bihim wa bi ismin ruhul maghfurah al-marhumin al-marhum al-marhumah guru dan orang tua grup jaga 88 khususan Jaligan orang khususan Syarif Agamar binti Hamid Segaf Lahadat wa khususun Habibullah bin Muhammad Syahab wa khususun Ahmad Taufiq bin Haji Abdullah Syahab wa khususun Abdul Jalil bin Kardi wa khususun Haji Jakaria bin Haji Samai wa khususun Ahmad Aluna wa khususun Haji Nafsiyah binti Haji Muhammad Nasir wa khususan Ustadz Sabila Rasad wa khususan Muhammad Khatib bin Sayyid wa khususan Jubaidin Haji Dastaman wa khususan Ustadz Abdullah Sungkar wa khususan Ustadz Fakhrul Raji wa khususan Ustadz Ali Kafrawi wa khususan Ustadz Syekhan wa khususan Ustadz Syafi Musa wa khususan Imam Nawawi Saiban bin Saiban wa khususan Taslimah binti Ashari wa khususan Muhammad Rami Haji Muhammad Rasim wa khususan Ustadz Saugi wa khususan Haja Muhayyan binti Mudir wa khususan Annallaha yataghasham birrahmah wa la maghfirah wa naskunal jannah wa firlana wa lahum lahunna fil kubur. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ruhina wa jasadina nafita. Walatnya namanya. Terus anak yang merit. Anak merit Khairul Umatun Nisa dengan Adisa Putra waj'al suratul mawaddah warahmah sakinah wa la taj'al badahuma fitnah. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah linatin syifaan ajilan wa sihatan taman. La syifaan illa syifauka ya Allah, syifaan la yughadiru saqama wala alana lana wala siyama. Siapa tadi? Ruqyah binti wa khususan majanan isbihuma ya safi wa antal mu'afi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan al-marhumin sahibul hajjal bait. Ighfir lahuma bil kubur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila niyatana wa niyatakum hajatina wa hajatikum. Tafadhol ya, dan hajatnya masing-masing. Wabil khusus kita mohon kepada Allah, semoga Allah menetapkan iman dan Islam kita serta dimatikan kita dalam husnul khatimah. Tafadhol ya Rabb, dengan namamu ya Rabb, dengan rahmatmu ya Rabb, segala puji bagimu ya Rabb, salam bagimu ya Rasulullah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami yang hadir pada siang hari ini di rumah Shahibul Bait dan kita. Berkahkan kehidupan kami ya Rabb, berkahkan rezeki kami yang halal, yang berkah, yang banyak. Amin. Untuk ibadah padamu ya Rabb. Panjangkan umur kami dalam taat dan ibadah padamu ya Rabb. Mudahkan segala urusan kami ya Rabb, lancarkan segala usaha kami ya Rabb, lapangkan segala kesempitan hidup kami ya Rabb. Mudah-mudahan keluarga ini yang menjadi tempat berkumpulnya dimudahkan segala berkah. Jadikan keluarga ini sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diberkahi segala urusannya, berkahi segala rezekinya, diberkahi keluarganya, jadikan anak keturunan mereka anak yang soleh dan solehah ya Rabb. Liyadiha lana Allahumma safihu fina wa safina fi anfusina Allahumma anta laha wa likulli hajatin faqdiha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillah linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Terima kasih atas doanya, bacaan kita. Selawatan dulu katanya sebelum Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البريء بلا هد ولا عسر وصل على النبي البريء بلا عد ولا عسر وصدقة أن بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jazakumullah khair. Sumantri yang telah bacakan tawasul dan doa-doa kita semua. Lanjut untuk acara selanjutnya ialah mari kita simak bersama pelajaran sirah yang kedua dan hadis yang kedua. Untuk itu kami persilakan Ustaz Dr. Rusli. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Ibu Novita sebagai Sahibul Bait, penyelenggara kajian rutin kita pada kesempatan hari ini, serta para hadirin hadirat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Kitab Al-Mawa'iz Al-Usuliyah, masuk kepada Al-Hadithu Tsani, hadis kedua. Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih sedikit ya, tidak sepanjang sebelumnya karena waktu kita tidak begitu banyak. Saya akan bacakan sambil pelajari
bahasa Arabnya untuk mengingat kembali apa yang pernah kita pelajari dulu pada saat di Sanawiyah dan Aliyah. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua. Ini kan dibaca al-haditsu tsani. Kalau di dalam nahwu shorof ini adalah khobar li mubtada'in mahdhuf. Jadi dia khobar, mubtadanya dihilangkan. Makanya tandanya adalah dhammah. Al-hadits asalnya adalah hadal bahsu al-haditsu tsani. Asalnya gitu, dihilangkan. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidil muqniti. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajirur raji. Al-fajir itu adalah orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan. Itu namanya fajir. Ar-raji, ini al-fajir juga isim fa'il. Bentuknya dari kata fa'ala, fa'ilun. Kan begitu kan kita waktu belajar. Berarti fajara, fajirun. Orang yang melakukan kemaksiatan atau al-fajir. Ar-raji, dan dia mengharapkan. Raji itu dari kata roja, yarju, roji. Orangnya adalah roji. Orang yang berharap. Berharap apa? Maka depannya menjadi maf'ulun bih. Dibacanya rahmatullah. Rahmah itu maf'ulun bih dari mana? Dari isim fa'il ya'mal amal al-fi'il. Jadi isim fa'il itu ya raji itu. Maka rahmah itu menjadi maf'ulun bih. Allah jadi mudhafun ilaih. Rahmatullahi. Ini kan pelajaran gampang ya waktu aliyah dulu. Jadi kalau kita artikan orang yang melakukan kemaksiatan tetapi dia mengharapkan kasih sayang Allah, itu kata Nabi aqrabu ilallah. Aqrabu itu isim tafdil. Dari kata qaribun, dekat. Aqrabu berarti lebih dekat. Lebih dekat kepada siapa? Ilallahi ta'ala, kepada Allah. Dibandingkan siapa? Minal. Karena dia isim tafdil, maka dia harus ada kata daripada siapa gitu kan. Lebih dekat dari siapa? Minal abidi. Abid itu dari kata abada ya'budu, orangnya abid, isim fa'il. Sama dengan fajir, fajir itu sama. Wazannya, timbangannya sama. Al-muqnit dari kata aqnata yuqnitu fahuwa muqnitun, isim fa'il. Orang yang membuat orang lain putus asa. Tapi kalau orang itu sendiri yang putus asa namanya qanit. Qanitoh perempuan. Bukan qanitah. Lain, qanitah. Kalau qanitah itu orang yang taat. Tapi kalau qanitoh orang yang putus asa. Qanato. Tapi ini adalah pakai alif, muqnit. Berarti orang yang membuat orang lain putus asa. Kan ada juga orang modelnya gitu kan. Tidak memotivasi orang, tapi membuat orang tidak semangat. Itu namanya muknit. Itu banyak yang begitu. Suka membuat orang menjadi down. Intinya banyak dosanya nih. Nggak mungkin Allah ampuni itu. Nah, itu bikin orang putus asa itu. Nah, orang yang ngomong gitu namanya muknit tuh. Nah, kata Nabi, orang yang melakukan kemaksiatan, tapi masih mengharapkan kasih sayang Allah, itu lebih dekat kepada Allah. Ketimbang orang ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa, sholat tahajud nggak pernah lepas. Senin Kamis nggak lepas. Dan semua ibadah lain dia lakukan. Tapi punya karakter, punya watak, dia suka membuat orang lain putus asa. Supaya dia tidak bersemangat di dalam beribadah. Itu namanya muknit. Nah, orang seperti itu, kata Nabi, masih lebih bagus orang yang melakukan maksiat, tapi masih mengharap kasih sayang Allah. Nah, kita akan bahas siapa sih Ibnu Mas'ud. Penting ini, karena bagaimanapun juga sanad itu penting untuk dipelajari. Ibnu Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam nomor 6. Jadi dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam bersama Nabi itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun, termasuk di dalamnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Dan dia termasuk kelompok Abadilah. Abadilah itu maksudnya orang
yang masuk kategori sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Ada Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr, Abdullah ibnu Abbas yang kita dengar pernah kita dengar. Abdullah ibnu Amr kita pernah pelajari kemarin. Abdullah ibnu Amr, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, dan Abdullah ibnu Mas'ud. Ini orang-orang hebat semua. Dia masuk kategori Al-Abadilah. Dan dia masuk Islam itu pada saat ketika dia masih kecil, menggembalakan kambing milik seorang pembesar Quraisy yang memang benci kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat ketika Nabi dan Abu Bakar tiba di satu tempat, di situ ada seorang anak kecil atau pemuda sedang mengembalakan kambing tuh, namanya Abdullah ibnu Mas'ud tuh. Lalu kemudian dia minta sama Abdullah ibnu Mas'ud, Rasul minta, gimana kalau seandainya saya minta susu dari kambing yang kau gembalakan? Abdullah ibnu Mas'ud tidak mau, saya diamanakan untuk menjaga kambing ini. Tapi kalau memang mau, cari kambing yang memang belum mempunyai anak. Jadi kambing yang belum beranak. Kira-kira keluar susunya enggak? Enggak mungkin kan? Akhirnya Nabi kan, Nabi memegang susu dari kambing yang belum pernah beranak, belum pernah dibuahi, lalu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kemudian susunya keluar, diminum oleh Abu Bakar dan Nabi. Abdullah bin Mas'ud kaget, loh kok bisa ini keluar? Akhirnya dengan sebab itulah Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam agama Islam. Setelah dia masuk ke dalam agama Islam, dia bilang sama Nabi, ya Rasul, jadikan saya pelayanmu. Nah setelah itu Nabi kan, tidak lagi jadi gembala, dia menjadi pelayan Nabi, dan dia yang memegang rahasia-rahasia Rasulullah SAW. Jadi kalau tanya siapa pemegang rahasia Rasulullah, jawabannya Abdullah ibnu Mas'ud. Maka dia disebut dengan sahibu sirri Rasulillah. Orang yang menjaga rahasia Rasul adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Karena orang yang diizinkan masuk ke dalam rumahnya itu Abdullah ibnu Mas'ud. Maka Abdullah ibnu Mas'ud ini termasuk orang yang memang dekat dengan Nabi dan orang yang mendapatkan ilmu langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau termasuk orang yang ahli Quran. Itu satu. Jadi mufassir Quran yang sangat ternama pada zaman sahabat itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Dan dia jadi rujukan. Nabi pernah mengatakan kalau kalian ingin belajar Al-Quran, belajar sama Abdullah ibnu Mas'ud. Dan beliau termasuk juga orang yang mendengar langsung dari Nabi hadis-hadisnya. Maka beliau termasuk perawi hadis yang terpercaya. Bahkan diriwayatkan itu ada 840 hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, termasuk hadis ini nih. 840, tapi masih kalah dengan Abu Hurairah. Nanti Abu Hurairah ada kita sebut di sini. Abdullah bin Mas'ud termasuk perawi hadis meriwayatkan sampai 840 hadis, dan beliau adalah orang yang sangat zuhud, orang yang sangat amanah, dan orang yang luar biasa, yang masuk kategori orang yang dikabarkan surga oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Mubasysyar bil Jannah, termasuk Abdullah bin Mas'ud. Nah itu sekilas tentang Abdullah bin Mas'ud. Nah salah satu hadisnya adalah tentang Al-Fajirur Raji rahmatullahi ta'ala akrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnid. Saya ulangi lagi terjemahannya supaya kita ingat. Orang yang merupakan pelaku kemaksiatan, kejahatan, tapi masih mengharapkan rahmat Allah, itu lebih dekat kepada Allah ketimbang orang yang ahli ibadat, tapi membuat orang sering putus asa dari rahmat Allah. Maka hadis ini kira-kira pesan moralnya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau kita baca hadis ini, pesan moralnya tentang apa? Ada yang tahu? Jangan putus asa. Jadi, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, jangan putus asa dari rahmat Allah itu adalah syariat yang diturunkan oleh Allah untuk kita, hamba-hambanya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya adalah pesan la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena putus asa itu karakternya orang kafir. Allah mengatakan, kalau kita lihat misalnya ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat itu la tai'asu min rauhillah. Bukan asu, bukan anjing ya. Tai asu ini tai anjing. Ini beda tahu nih
Orang Jawa nih gitu ya. La tai asu, jangan tai anjing, bukan. Tai asu itu jangan kalian apa? Putus asa, tai as. Wala tai asu min rauhillah. Dari rauhi itu artinya kasih sayang, rahmah sama. Jangan kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah hanya orang kafir. Kenapa orang kafir putus asa? Karena dia tidak yakin sama Allah. Kalau tidak yakin sama Allah, bagaimana dia meyakini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka orang-orang kafir itu tidak terarah hidupnya. Tidak terarah kemana dia punya target dalam kehidupan ini. Maka orang kafir tidak punya tuh konsep terkait dengan kalau dia meninggal, dia akan kemana. Nggak ada tuh konsepnya. Yang kedua, jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu pesannya para nabi. Coba kalau kita baca Al-Quran. Pesan Nabi Yakub kepada putra-putranya pada saat ketika diperintahkan untuk mencari dua putranya yang paling dikasihi, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Ya kan pernah? Ada dalam surat Yusuf itu pada saat ketika Nabi Yusuf hilang. Lalu kemudian mereka ini kan berkembang nih sampai besar. Lalu kemudian mereka datang menemui Nabi Yusuf, lalu kemudian diberikan bantuan dengan syarat, saudaramu diajak dong. Kan gitu ceritanya. Nah, saudaramu diajak untuk juga datang ke sini. Akhirnya dia minta sama bapaknya dengan jaminan keselamatan saudaranya namanya Benyamin. Nah, pada saat ketika Benyamin ikut, ternyata ada satu rekayasa dari Nabi Yusuf. Kitna li Yusuf. Jadi Nabi Yusuf membuat satu rekayasa, yang rekayasa itu adalah bagaimana Bunyamin ini nanti akan tinggal bersamanya. Muncullah yang disebut dengan timbangan yang ditaruh di mana? Kafilahnya saudaranya Nabi Yusuf. Pada saat ketika mereka pulang ditahan. Ada berita bahwa timbangan raja, timbangan gubernur atau penguasa saat itu Nabi Yusuf itu hilang. Diperiksa ternyata ada di kafilah saudaranya Nabi Yusuf. Akhirnya terutama di tempatnya Bunyamin. Kan begitu tuh dalam Al-Quran. Akhirnya kemudian ditetapkanlah berdasarkan aturan syariat yang ada pada zaman Nabi Yakub, siapa yang mencuri maka dia yang akan dihukum dijadikan budak oleh orang yang punya harta itu. Itu syariatnya begitu. Dan syariat itu berubah-ubah. Akhirnya setelah itu baru Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya Benyamin. Pas mereka pulang menemui Nabi Yakub, mereka punya alasan begini-begini. Tapi pada tahun-tahun berikutnya Nabi Yakub bilang sama anak-anaknya, apa? Di dalam Al-Quran itu ada tuh, surat Yusuf ayat berapa itu? Ayat 87, ya bunayya, atau ya bani idhabu fatahassasu mi Yusuf wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Ya baniya, wahai putra-putraku, idhabu, pergilah kalian kepada raja itu. Fatahassasu, lalu kemudian cari, tahassus itu cari berita itu. Orang yang sering cari-cari berita disebut dengan mutahassis, tahassus, sama dengan jasus itu. Tajassus. Siapa berita tentang Yusuf wa akhihi dan saudaranya Bunyamin wala tayasu min rauhillah. Jangan kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Kenapa? Karena yang putus asa dari kasih sayang Allah hanyalah orang-orang kafir. Itu pesan Nabi Yakub. Pesan Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Ibrahim mengatakan, qala wa may yaqnatu min rahmatillah illa dhalun. Orang yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang yang kehilangan arah. Orang yang kehilangan arah itu ya al-kafirun, orang-orang kafir. Yang ketiga, kenapa kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah meskipun kita banyak dosa, jangan putus asa. Kenapa? Al-qunutu minal kabair. Karena putus asa itu termasuk dosa besar. Jadi di antara dosa besar itu ada syirik dan salah satunya adalah al-ya'su min rauhillah. Orang yang putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini dari Ibnu Mas'ud juga. Maka putus asa itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa besar. Nah, putus asa
dan membuat orang lain putus asa. Itu ada dua konsep. Ada dua, ada Ada al-iqnat, ada al-qanut. Dua. Al-qanut itu putus asa, kitanya putus asa. Tapi ada orang yang al-iqnat, dia membuat orang lain putus asa. Nah, ini dibahas di sini. Nah, sekarang kita baca berikutnya. Terkait dengan orang yang membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah. Kita baca saya, karena waktu kita juga nggak banyak nih. Qala akhbarana an Zaid ibn Aslam an Imran anna rajulan kana fil umamil madiyati yajtahidu fil ibadati wa yushaddidu ala nafsihi wa yuqnitu an-nasa min rahmatillahi ta'ala thumma mata faqala ya rabbi ma li 'indak faqala an-nar qala ya rabbi fa ayna ibadati wa ijtihadi faqala innaka kunta tuqnitu an-nasa min rahmati fid dunya fa ana uqnituka al-yawma min rahmati. Ini buat orang yang membuat orang lain putus asa. Nah, nanti kalau kita ada anak kita, teman-teman kita yang melakukan kemaksiatan yang begitu besar, jangan dibuat putus asa dia. Bilang aja, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah itu lebih luas dari segalanya. Nah, coba kita artikan ya. Diberitakan dari Zaid bin Aslam. Diterima dari Imran, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki kana fil umamil madiyah, yang ada pada umat-umat terdahulu, itu yajtahidu fil ibadah. Dia sungguh-sungguh dalam ibadah. Wa yushaddidu ala nafsi, bahkan sampai memberatkan dirinya dalam ibadah. Jadi bukan sekedar ibadah, tapi dia paksa dirinya untuk beribadah. Kalau dia sholat sunnah misalnya, kalau kita mungkin 10 rakaat dalam satu hari misalnya, dia bisa 1000 rakaat. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu, yang penulis Nasruddinnya, itu dari masih kecil sampai dia meninggal itu sholat sunnahnya tidak kurang dari 1000 rakaat. Nggak bayangkan kalau 1000 rakaat itu. Ke pengantin baru repot itu. Apalagi kalau pada Isra Mi'raj itu kan, Isra Mi'raj kan Nabi pernah menerima syariat sholat itu 50 rakaat. Betul ya? Lalu kemudian turun, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, berapa rakaat diperintahkan oleh Allah? 50 rakaat. Lalu Nabi Musa pesan, suruh minta keringanan. Itu terlalu berat. Kalau seandainya Nabi Musa enggak bukan menegur, tapi memberitahu Rasul, kita ini sholatnya sampai 50 rakaat. Anda bisa bayangkan 50 rakaat. Kasihan tuh pengantin baru anaknya Ibu Novita itu. Baru buka kancing, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai sholat, buka kancing lagi, Allahu Akbar. 50 rakaat, bayangkan itu. Alhamdulillah kita, berapa rakaat ya? Ya 5 waktu ya. 17 rakaat kan, ini 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Anda bayangkan 50 waktu itu, udah bisa bernapas kita. Dan 5 waktu aja setengah mati juga kita. Apalagi kalau 50 waktu. Tapi alhamdulillah. Nah, orang yang seperti ini yang disebutkan, ini ibadahnya luar biasa ini. Tapi sayang, wa yuqnitun nasa min rahmatillah. Itu ada terusan. Qanato, nah ditambahkan hamzah di depannya, jadi yuqnitu aqnato yuqnitu annas. Tetapi dia kerjaannya suka membuat orang lain menjadi putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa mata. Lalu orang itu meninggal. Lalu dia berkata, ya Rabb, mali andak, wahai Tuhanku, kira-kira apa yang aku dapatkan di sisimu? Yang ahli ibadah, pasti dapatnya surga ini, pikirannya. Apa kata Allah? Faqal, Allah berkata, annar. Tempatmu di neraka. Qala, lalu orang itu berkata, ya Rabb, fa'aina ibadati wa ijtihadi. Lalu gimana dengan ibadahku dan ijtihadku, kesungguhanku dalam ibadah? Apa kata Allah? Faqal, Allah kemudian berkata, innaka kunta tuqnitun nasa min rahmati fid dunya. Dulu waktu kau di dunia, kerjaanmu itu suka membuat orang lain putus asa dari rahmatku. Maka fa'ana uqnituka al-yawm min rahmati. Maka sekarang aku buat engkau putus asa dari kasih sayangku.
Makanya satu pesan moral yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah jangan membuat orang lain putus asa dari kasih sayang Allah. Meskipun banyak kejahatannya, tetap bilang Allah masih mengampuni engkau. Mungkin kita pernah dengar cerita itu. Dalam Riyadhus Shalihin itu, ada satu cerita yang disebutkan dalam Babut Taubah. Nanti dicari tuh. Bab awal itu, Riyadhus Shalihin itu kan pertama Babun Niyah, ikhlas, baru ada Babut Taubah. Nah, dalam Babut Taubah itu ada satu hadis, itu cerita tentang seorang pemuda pada zaman Bani Israel. Ini cerita Nabi nih. Dan kalau di hadis Riyadhus Shalihin, biasanya hadisnya sahih. Jadi pada zaman Bani Israel, itu ada seorang pemuda, itu kerjaannya maksiat terus. Maksiat terus. Pagi, malam, pokoknya nggak ada satupun waktu yang dia tinggalkan kecuali di situ dia banyak melakukan maksiat. Pokoknya kerjanya maksiat terus. Satu ketika nggak tahu kenapa kesambat angin apa, tiba-tiba dia mau taubat. Tiba-tiba dia mau taubat. Tapi dia bingung, kira-kira gimana nih caranya nih? Bayangkan hari-harinya nggak pernah ada kebaikan sama sekali. Lalu kemudian karena dia mau taubat, ditanya sama masyarakat. Orang kampung itu bilang, ke sono aja tuh ke orang ahli ibadah, namanya rahib. Orang Yahudi kan namanya rahib ya, ahli ibadah. Lalu dia tanya, ketika ketemu dengan ahli ibadah ini atau rahib Bani Israel, dia tanya, Kiai, pakai bahasa kita lah, Kiai, saya ini sudah membunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya tobat, diampuni nggak sama Allah? Apa kata ahli ibadah itu? Nggak mungkin Allah akan ngampuni engkau. Dosamu udah terlalu banyak. Itu bayangkan. Ini termasuk orang yang membuat putus asa dari rahmat Allah ini. Akhirnya orang itu dibunuh jadi 100. Karena orang temperamental ini dibunuh jadi 100. Lalu kemudian dia cari lagi seorang yang bisa dia curhat terkait dengan persoalan keinginannya untuk taubat. Masyarakat bilang, pergi aja ke orang alim sana, alimin Bani Israel. Seorang alim dari Bani Israel. Ketika sampai ke sana, pemuda itu lalu berkata kepada kiai tersebut. Dia berkata, wahai kiai, saya ini sudah bunuh 100 orang. Kira-kira masih ada enggak taubat buat saya? Apa kata kiai ini? Orang alim, yang pertama ahli ibadah, ini orang alim. Orang alim itu lebih tinggi daripada orang ahli ibadah. Lalu dia bilang, apa yang menghalangi engkau dari taubat? Selama napas masih di kerongkongan, masih ada nyawa, maka Allah pasti akan mengampuni. Akhirnya orang itu kemudian diperintahkan oleh alim ini, kiai ini, untuk hijrah dari tempatnya. Karena tempat yang dia tinggal ini tempat penuh maksiat. Kalau jangannya dia taubat, dia akan kembali lagi tuh. Pasti terpengaruh lagi. Disuruh hijrah dia. Makanya salah satu konsep penting itu hijrah. Kalau kita ingin lebih baik harus pindah. Akhirnya dia pindah, ditentukanlah tempatnya di sana tuh. Di sana banyak kebaikan, banyak orang-orang soleh dan sebagainya. Pada saat ketika perjalanan sampai ke tempat itu, di pertengahan jalan dia meninggal. Orang itu meninggal. Nah, dua malaikat ini berebutan. Ada malaikat azab, ada malaikat rahmat berebutan. Kira-kira siapa ini yang berhak untuk membawa orang ini? Malaikat rahmat akan dibawa ke surga, malaikat azab akan membawanya ke neraka. Berebutan ini. Malaikat azab bilang, nggak ada kebaikannya sama sekali ini orang, masa udah masukkan ke surga? Malaikat rahmat bilang, dia sudah taubat. Sudah taubat ini orang. Akhirnya Allah utus mediator dari malaikat tetapi menyerupai wajah manusia. Lalu kemudian kata mediator ini diukur aja tempatnya. Kalau seandainya lebih dekat kepada tempat yang dituju, malaikat rahmat yang membawa orang ini. Tapi kalau seandainya lebih dekat kepada tempat di mana dia tinggal, malaikat azab yang membawanya. Ternyata pas diukur, 1 jengkal lebih dekat kepada tempat yang dituju. Akhirnya orang itu dibawa malaikat rahmat, dimasukkan Allah ke dalam surga. Ata ibu minadami kamaladam balau. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Kalau taubatnya sungguh-sungguh. Termasuk yang diceritakan oleh Nabi. Nah, memang jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Karena orang yang putus asa itu adalah orang yang dianggap orang yang kehilangan arah. Nah, ini ceritanya begitu. Nah, sekarang ada yang kedua nih. Nah, ini masih yang pertama. Ini banyak hadis ini. Kita bacain semua atau gimana? Bacain aja ya, tapi secara sekilas saja.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Hurairah ini termasuk sahabat Nabi yang belakangan masuk Islam. Jadi 3 tahun sebelum Nabi meninggal, Abu Hurairah masuk Islam tuh. Tapi dia meriwayatkan hadis lebih banyak dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud cuma 840 hadis, Abu Hurairah lebih dari 5.000 hadis. Makanya banyak orang nggak meragukan itu riwayat Abu Hurairah. Kenapa? Kok 3 tahun bersama Nabi bisa meriwayatkan hadis sampai 5.000-an lebih? Padahal Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau ini meriwayatkan satu hadis dari Nabi, anna rajulan lam ya'mal khairan qattu. Nah, ini juga menarik ini. Ada seorang laki-laki, dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Qattu, sama sekali nggak ada. Illa tauhid, kecuali cuma iman dong sama Allah. Dia cuma beriman saja sama Allah. Tauhid. Falamma hadarahul mautu qala li ahli, pada saat ketika kematian menghampirinya, maksudnya sakaratul maut lah. Qala li ahli, dia berkata kepada keluarganya, idza ana mitu, apabila saya mati, fa ahrikuni binar, maka bakar saya dengan api. Hatta tada'uni rimadan, sampai engkau meninggalkan aku sebagai abu. Kalau dibakarkan menjadi abu itu. Tsumma daruni fil bahri, kemudian biarkan aku atau debuku itu atau abuku dilempar kemana? Fil bahri, kemana itu? Ke laut. Fi yaumin rihin, pada saat ketika hari berhembus angin. Fafa'alu, lalu kemudian mereka melakukan tersebut. Fa idza huwa fi qabdatillah, lalu pada saat ketika dia berada dalam genggaman Allah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang itu, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang membuat engkau melakukan seperti itu? Maksudnya menyuruh keluarganya membakar dia, lalu abunya dibuang ke laut. Apa yang membuat engkau melakukan itu? Apa kata orang itu? Makhafatuk, ketakutan aku kepadamu ya Allah. Dia cuma bilang itu saja. Maka faghafara lahu biha, Allah kemudian mengampuni semua dosanya. Wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Sementara dia belum pernah melakukan kebaikan sama sekali kecuali hanya iman doang. Bayangkan itu. Artinya apa? Memang yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu Allah, dan bukan karena amal perbuatan kita, tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Nah, yang kedua ini terkait dengan orang yang putus asa lagi. Kita bacakan sajalah. Wa ala hadza hikayatun, terkait dengan persoalan ini ada satu cerita. Anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihissalam, ada seorang meninggal pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Fakarihan nas, karihah itu artinya enggak mau atau benci. Fakarihan nas, orang tidak mau atau tidak suka, ghaslahu, memandikan orang tersebut, wadafnahu, menguburkannya. Kenapa? Lifiskihi atau lifuskihi, karena sifat atau kefasikan yang dia lakukan. Artinya bukan orang baik nih. Fa'aqadu birijlihi, lalu kemudian mereka, orang di kampung itu, menarik kakinya. Wataruhuhu, lalu kemudian melemparkannya. Kemana? Fil mazbalah, ke tempat apa mazbalah? Tempat sampah, mazbalah. Pernah nggak kita diajar itu? Kosakata mazbalah? Belum pernah ya? Pernah ya? Fil mazbalah, di tempat sampah. Fa'auhallahu ta'ala, lalu Allah kemudian mewahyukan kepada siapa? Ila Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqal, waqala, dan berkata, ya Musa, mata rajulun fi mahallati fulan. Wahai Musa, ada seorang yang mati di tempatnya si fulan. Fil mazbalah, yaitu dia dilemparkan ke tempat sampah. Wa huwa waliyun min awliyai, dan dia termasuk waliku. Artinya apa? Kekasihku, kata Allah. Walam yaksiluhu, walam yukaffinuhu, walam yadfanuhu, dan mereka hendak memandikannya,
tidak mengkafankannya dan tidak menguburkannya. Fadhhab anta fagsilhu. Pergilah engkau wahai Musa, fagsilhu, maka mandikanlah orang itu, wa kaffinhu, dan berikanlah kain kafan, wa sholli alaihi, dan kemudian salatkan, wadfanhu, dan kemudian apa? Kuburkan dia. Jadi syariat Nabi Musa ada juga tuh mandikan jenazah itu. Mandikan jenazah, mengkafani jenazah, menguburkannya. Sama dengan Nabi Isa. Makanya orang Kristen ketika merawat jenazah modern seperti itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Nabi Musa, Nabi Isa sama dengan Nabi Muhammad. Artinya apa? Syariatnya sama terkait dengan persoalan jenazah ini. Jadi dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Fajaa Musa alaihissalam, Musa kemudian datang kemana? Ila tilkal mahalla, kepada tempat itu, wasa'alahum, lalu bertanya kepada orang-orang kampung di tempat tersebut tentang orang yang meninggal. Orang yang ditanya, orang kampung itu mengatakan, faqalu, mereka berkata, mata rajulun fi sifatin kadza wa kadza. Ada orang meninggal, sifatnya begini, karakternya ini. Maksudnya di cirinya disebutin, nih gini orangnya, orang yang begini, orang yang begini. Wa innahu kana fasiqan mu'linan, dan dia benar-benar orang fasik, orang jahat, orang penuh dengan maksiat, kata orang kampung tersebut. Faqala, Nabi Musa berkata, aina makana, atau aina makanu, di mana tempatnya? Fa innallaha ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan, menginformasikan kepada saya, ilayya li ajlihi, karena persoalan orang itu. Karena orang itu Allah memberikan wahyu kepadaku. Kata siapa? Nabi Musa. Qal, lalu kemudian Nabi Musa berkata, fa'alimuni makanahu, beritahukan aku di mana tempatnya orang yang dilempar ke tempat sampah itu. Fadhahabu, mereka pun kemudian pergi. Falamma ra'ahu Musa alaihissalam matruhan fil mazala, ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam melihat orang itu terlempar, matruhan, terlempar di mana? Di tempat sampah. Wa akhbarahun nas, dan orang memberitahukan kepada kepada Nabi Musa ansui af'ali, bahwa orang yang dilempar di tempat sampah ini perbuatannya itu banyak yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Naja Musa rabbahu, lalu kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berkata, ilahi amartani bidafnihi wassalati alaihi wa qawmuhu yashhaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum bitsana'i wa taqbih. Kata Nabi Musa, ilahi, wahai Tuhanku, amartani, engkau telah memerintahkan aku, bidafnihi, untuk menguburkan orang itu, wassalati alaihi, dan menyolatkan orang itu, wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran, sementara kaumnya itu bersaksi bahwa orang itu adalah orang jahat. Fa anta a'lamu minhum, engkau lebih tahu daripada mereka terkait dengan apa kebaikan dan keburukan. Makanya kalau kita mau menyolatkan jenazah itu kan selalu sebelum disolatkan kita bilang kan, isyhadu anna hadzal mayit min ahlil khair, kan gitu kan? Saksikan bahwa yang meninggal ini adalah orang baik. Apa kita bilang? Khair, khair, gitu kan? Baik, baik. Padahal kita ngerti juga apa yang dia omongin kan? Artinya apa? Karena pujian kita kepada orang itu bisa meringankan dosanya. Jadi testimoni. Maka kalau orang meninggal tuh, kalau takziah itu ada testimoni kan? So, temennya dia bilang, oh ini orangnya orang baik. Itu membantu dia tuh. Gitu ya. Oh, Faiza min ahlul khair. Dibakar aja. Norek berapa norek? Nanti kita kirim lah. Asik. Kesepakatan. Jadi, dan memang itu ajaran Nabi. Jadi kalau ada orang meninggal, yang diangkat yang baiknya, yang buruk nggak usah dibilang. Jangan Betul. yang jangan. Apa kebaikannya itu yang disebutkan. Jangan keburukannya yang diekspos. Kenapa? Semua orang nggak sempurna. Pasti banyak keburukan. Tapi jangan diekspos. Kebaikan yang diingat, itu yang dilemparkan. Yang diberitahu orang. Ini orangnya baik banget ya. Meskipun dia mabok-mabokan, nggak usah disebut tuh. Oh dia nih orangnya mabok, suka. Jangan. Biarin aja tulisannya sama Allah. Jangan Faiza mabok-mabokan. Wah. Enggak. Antimo. Antimo. Jadi begitu, ajaran Islam itu bagus banget. Kenapa?
Karena dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan itu bisa membantu orang yang sudah meninggal. Itu ajaran Islam itu indah sekali. Sampai mana tadi? Fa'allahu ta'ala ilaihi, lalu kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, sadaqa qaumuhu, kaumnya itu benar, fima haku terhadap ceritanya itu. Fima haku anhu terhadap apa yang mereka ceritakan. Apa yang ceritakan? Min su'i af'alihi. Jadi min itu menjelaskan ma. Kalau kita belajar bahasa Arab itu begitu. Jadi gini, ini penting nih. Jadi kalau ada ma titik-titik min, nih, fima haku anhu min. Maksudnya begini, kaumnya itu benar, sadaqa qaumuhu fima tentang perbuatan-perbuatan buruk yang dia ceritakan, tuh maksudnya gitu. Diartikannya gitu. Kalau kita masih belajar bahasa Arab penting tuh. Ente belajar mana dong? Ghaira anna itu tetapi, ya. Kalau ada ghaira anna bukan selain, tetapi ghaira anna, tetapi annahu tasyaffa ilayya. Tetapi orang itu yang diceritakan keburukan-keburukannya oleh kaum tersebut, dia minta syafaat sama saya, minta pertolongan. Kata siapa? Kata Allah. Inda wafatihi, pada saat ketika dia meninggal, dia minta pertolongan sama Allah. Padahal ini orangnya buruk banget ini. Bisalasati asya, dengan 3 permohonan, 3 hal. Tapi kita anggap 3 permohonan saja. Lau sa'ala minni jami'ul muslimina min khalqi la'a'taituhu. Kata Allah, kalau seandainya orang-orang pendosa meminta kepada saya dari makhlukku, kata Allah, la'a'taitu, pasti aku akan berikan kepadanya. Fakaifala, bagaimana tidak, arhamuhu, bagaimana saya tidak memberikan kasih sayang kepadanya. Wa qad sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin. Dia meminta, sementara saya maha pengasih lagi maha penyayang. Qala Musa berkata, ya Rabb, wa matsalasa, wahai Tuhanku, ya Allah, yang 3 itu apa? Nah, kita coba pelajari ini. 3 itu apa yang dia minta? Nanti Faiza nitip nih. Kalau meninggal minta yang 3 ini. Bocorannya. Asik. Pas meninggal lupa. Ingetin dong. Ingetin nanti. Catat. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, lamma danat wafatuhu, pada saat ketika kewafatannya itu sudah mulai dekat, dia berkata, ya Rabb, anta ta'lamu minni, engkau lebih tahu daripadaku. Anni kuntu artakibul ma'asi, bahwa saya telah banyak melakukan kemaksiatan. Wa kuntu akrahul ma'asiyah, sementara saya nggak suka itu kemaksiatan itu. Saya banyak melakukan kemaksiatan dan saya nggak suka itu kemaksiatan itu. Fi qalbi, dalam hatiku, lakin, tetapi ijtama fi thalath khisal, tapi ada 3 hal yang ada di dalam diriku. Apa? Hatta irtakabtul maksiat, sampai aku melakukan maksiat. Jadi orang ini bilang, ya Allah, saya ini banyak melakukan maksiat dan saya nggak suka melakukan itu dalam hatiku. Tapi ada 3 yang membuat saya bisa melakukan itu, yang mendorong. Terpaksa melakukan itu. Ma'akaro hatil maksiat, meskipun saya tidak suka maksiat tersebut. Fi qalbi, dalam hatiku, yang pertama katanya, apa? Hawa nafsu. Warrafiqusu, teman yang buruk. Wa iblis, dan iblis. Ini 3 hal ini. La'anatullah alaih. Wa hadhihi thalatha alqatni fil maksiat. 3 hal inilah yang membuat aku melakukan maksiat. Fa innaka ta'lamu minni, engkau adalah lebih tahu daripadaku, ma aqulu faghfirli, apa yang aku katakan, maka ampunilah aku. Itu yang pertama dia berkata. Wa tsaniya, yang kedua perkataannya adalah qala ya Rabb, wahai Allah, innaka ta'lamu bi anni irtakabtul ma'asi wa kana maqami ma'al fasaqah. Wahai Allah, engkau mengetahui bahwa aku telah melakukan banyak maksiat, sementara tempatku itu adalah bersama orang-orang fasik. Walakin uhibbu suhbatas shalihin, tetapi sebenarnya saya lebih suka berteman dengan orang-orang saleh. Wa zuhdahum, dan lebih menyukai zuhudnya mereka, orang-orang saleh. Wal maqam ma'hum, dan bersama dengan mereka.
Wal maqamu ma'hum kana ahabu ilayya minal fasikin. Dan bersama dengan mereka itu lebih aku cintai daripada orang-orang fasik. Tapi saya terpaksa berteman dengan orang-orang fasik. Kata orang itu. Itu yang kedua. Wa thalitha, dan yang ketiga qala, dia berkata, ilahi innaka ta'lamu minni, engkau lebih tahu daripadaku, annas salihina kanu ahabba ilayya minal fasikin. Orang-orang soleh lebih aku cintai ketimbang orang-orang fasik. Hatta law istaqbalani rajulani salihun wa talihun, sampai kalau seandainya ada dua orang datang menghadapku dan dia orang soleh dan dia orang tidak soleh, laqaddamtu hajatas salihi ala talih. Saya akan prioritaskan apa kebutuhan orang soleh ketimbang orang yang tidak soleh. Jadi dia dalam hatinya lebih cinta orang-orang yang soleh, meskipun dalam realitasnya dia berteman dengan orang-orang yang tidak soleh. Qala fi riwayat Wahab bin Munabbi, berkata orang itu dalam riwayat Wahab bin Munabbi. Wahab bin Munabbi ini sering kali dia meriwayatkan Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat. Tapi kita nggak ambil kisah Israiliyat, tapi yang kita ambil adalah pesan moralnya saja tentang kasih sayang Allah. Innahu qala ya Rabbi law afauta wa ghafarta dhunubi, kalau seandainya engkau maafkan aku, engkau ampuni aku dosa-dosaku, yafrahu awliyauka wa anbiyauka, maka nanti kekasih-kekasihmu, para nabi-nabimu itu akan senang. Wa yahzanu syaitanu aduwi wa aduwuk, dan setan musuhku dan musuhmu itu akan sedih. Kata siapa orang tersebut? Walau adzabtani bidunubi, kalau engkau siksa aku karena dosa-dosaku, yafrahu syaitan wa awanu, setan itu akan senang, dan para pengawal-pengawalnya itu akan senang juga. Wa yahzanul anbiya wal awliya, dan para nabi dan kekasih-kekasihmu itu akan sedih. Wa inni a'lamu anna farahal awliya'i ilaika ahabbu min farahi syaitani wa awani. Kata orang itu, dan aku tahu bahwa kegembiraan para kekasihmu itu lebih engkau cintai, lebih engkau sukai daripada kegembiraan para syaitan dan para penolong-penolongnya. Pintar dia orang ini. Faghfirli, maka ampunin aku, Allahumma innaka ta'lamu minni, sungguhnya engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, ma aqulu, apa yang aku katakan, farhamni wa tajawaz anni, dan berikanlah rahmatmu kepadaku dan biarkanlah semua dosa-dosaku, maksudnya ampuni semua dosaku. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata setelah orang itu berkata, farahimtuhu wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu fa inni raufur rahim. Maka aku berikan kasih sayangnya kepadanya dan aku ampuni dosa-dosanya dan aku maafkan semua kesalahannya. Kenapa? Fa inni raufur rahim. Aku adalah yang maha memberikan kasih sayang kepada siapapun. Khosatan liman aqarra bidzunub, terutama bagi orang yang mengakui dosanya baina yadaya, di hadapanku. Wa hadza aqarru bidzunub wa hadza aqarra bidzambi, dan orang ini sudah mengakui dosanya, fa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu, maka aku ampuni dia dan aku maafkan semua kesalahannya. Ya Musa if'al, maka Musa lakukan, ma amartu, apa yang aku perintahkan kepada engkau. Fa inni aghfiru bihurmatihi liman shalla alayya janazati wa hadara dafnahu, dan aku akan mengampuni karena kemuliaan orang itu bagi orang yang sholat menyolati jenazahnya dan hadir kepada pemakamannya. Jadi pesan dari hadis ini sebenarnya jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Meskipun dosa kita banyak, yakinlah insya Allah Allah akan mengampuni kita. Itu ajaran Islam. Tapi jangan juga menganggap enteng. Kita tetap berusaha, pada saat ketika kita meninggal, yang kita butuhkan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena amal perbuatan kita tidak mungkin membuat kita masuk surga, terlalu sedikit. Sementara surga itu luar biasa, tapi amal perbuatan kita. Kira-kira di antara semua sholat kita, ada sholat kita yang paling khusyuk? Ada nggak? Nggak ada. Ada orang sholat kita nggak khusyuk minta surga. Kan nggak mungkin kan? Sementara surga ini kenikmatan yang sangat tinggi. Sholat kita aja bermasalah, puasa kita bermasalah, semuanya bermasalah, mintanya surga. Itu Nabi Adam, cuma satu kesalahannya. Apa? Makan buah khudi, dikeluarkan dari surga. Kita kesalahannya apa? Banyak banget, minta surga. Kan agak aneh. Maka yang kita minta adalah ridho kawal jannah. Minta keridoan Allah dan surganya. Ridhonya dulu baru surga.
minta kasih sayang Allah. Insya Allah semua kita akan dimasukkan dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena perbuatan kita tidak sebanding dengan surga yang Allah siapkan. Mudah-mudahan kita sekali lagi mendapatkan kasih sayang Allah dan dimasukkan karena kasih sayangnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.